Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi pada video kali ini ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru ya terkait dengan perkembangan Bitger Price teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan ya, untuk harga Bitcoin sendiri ya teman-teman, untuk saat sekarang ini harga Bitcoin itu bisa kita katakan masuk dalam kondisi sideways ya. Jadi meskipun sebenarnya terlihat naik ya sekitar 2,96%, tapi sebenarnya harga Bitcoin yang ada sekarang itu tidak terlalu berdampak kepada harga dari altcoin teman-teman ya, seperti Dogecoin, kemudian PP, Ethereum, kemudian yang lain-lainnya ya, tentu seperti itu. Tidak berdampak teman-teman ya, sama sekali tidak terlalu berdampak. Andaikan berdampak, PP mungkin kemungkinan sudah balik di 0,12 atau 0,13, begitu juga dengan Doge teman-teman ya. Seandainya harga Bitcoin saat ini berpengaruh terhadap kenaikan Dogecoin, maka saat ini Dogecoin sudah di angka 3 ribuan pastinya ya. Oke, nah begitu juga dengan Bitger Price teman-teman. Meskipun kalau kita lihat Bitcoin itu sukses tembus di angka 67.610 US dollar, tapi Bitger Price itu sama sekali tidak bergerak ya, masih stok ya, masih stroke di angka 21 ataupun 22. Nah, di sini di channel ini banyak sekali ya yang menghina admin, mengatakan ini FOMO-FOMOin. Sebenarnya saya tidak pernah FOMOin kalian ya. Saya menyampaikan berita terkait dengan price itu apa adanya. Jadi jika misalkan kalian ingin cut loss koin price kalian ya teman-teman, silahkan cut loss. Kalau kalian mau hold ya silahkan hold teman-teman ya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri teman-teman, banyak koin-koin di luar sana yang bisa memberikan profit dari kemarin ketimbang kalian harus menghold price Bitger. Banyak teman-teman, jujur ya banyak. Cuman kalau kita berbicara mengenai mentalitas ya, ini di sini kita berbicara mengenai mentalitas bahwa holder is win ya. Biasanya itu masih berlaku sampai sekarang teman-teman ya. Holder is win. Jadi kebanyakan yang kaya di dunia cryptocurrency, apalagi kalau misalkan kita ini pemodal yang tidak terlalu punya modal besar, itu kita harus holder teman-teman ya. Kita harus hold. Tapi holdnya itu bukan token yang kurang bagus. Kita hold token yang atau koin yang memang punya prospek ke depan untuk jangka panjang teman-teman ya, seperti itu. Nah, bertanya bagaimana dengan Bryce? Apakah Bryce punya semacam prospek untuk holder jangka panjang? Kalau berdasarkan apa namanya teman-teman ya, analisis pribadi saya, Bryce Bitger itu adalah merupakan salah satu crypto coin ya teman-teman, atau salah satu crypto token yang punya fundamental bagus. Saya tidak katakan bahwa prospek daripada Bryce itu kedepannya bakalan bagus atau bagaimana sehingga kalian harus beli. Saya tidak bilang seperti itu. Cuman kalau saya dikatakan apakah Bryce itu punya fundamental bagus, saya katakan Bryce itu adalah salah satu kripto yang punya fundamental terbaik untuk saat sekarang ini. Saya berani mengatakan itu teman-teman ya. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah developernya itu kan apa namanya ya, developernya itu konsisten teman-teman ya. Konsisten dalam artian bagaimana mereka ini tim daripada daripada Bitger Price itu mengembangkan proyek kemitraan daripada Bitger teman-teman. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu untuk memperluas jaringan ekosistem dan membangun semacam fondasi kuat ya untuk crypto Price ke depannya. Logikanya seperti itu teman-teman. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, Bitger Price ini sukses membuat exchange baru teman-teman. Namanya adalah Bitger Exchange. Dan biasanya kalau misalkan token atau koin itu punya market sendiri, punya exchange sendiri, itu bakalan punya momentum untuk meledak teman-teman ya, karena exchange-nya itu nanti pasti akan lebih berpihak kepada si koin aslinya teman-teman ya. Nah, jadi kuncinya kalau misalkan Bitger Exchange itu sudah apa namanya, sudah berjalan dengan baik, banyak peminatnya, maka saya sangat yakin harga price itu bakalan dipompa juga sih teman-teman. Kemudian ketiga, kenaikan price atau penurunan price atau kenaikan koin atau token yang lain dalam dunia cryptocurrency dalam sebuah market itu dipengaruhi oleh masuknya sekelompok whale atau investor-investor besar teman-teman ya. Logikanya seperti itu.
Nah, itu yang harus kalian pahami. Sedangkan di Bryce untuk saat sekarang ini itu belum ada investor ataupun paus yang masuk memborong beras di market sehingga harganya stuk-stuk seperti ini. Cuman kemarin kita sebenarnya sudah punya bukti kemarin sekitar 1 2 3 minggu yang lalu ya, kita lihat beras di pump hingga 80 90%. Nah, di situ kan potensi ya teman-teman ya. Kenapa bisa di pump? Karena ada cukong di situ. Ada well teman-teman. Nah, jadi sebagus-bagusnya koin kripto, kalau di market tidak ada yang pump, itu tidak bakalan naik teman-teman, karena hukum jual beli. Nah, apakah beras bisa naik tiba-tiba jadi Rp1.000? Bisa teman-teman, asalkan dipom oleh well atau investor besar. Kalau logikanya seperti itu ya, itu yang harus kalian pahami ya terkait dengan beras Bitcar. Tapi kalau kita berbicara project, tidak semua bisa dipump ya. Kalau kita berbicara project, tidak semua kripto punya seperti itu, tidak punya blockchain. Kemudian berikutnya Bitcar Press itu punya blockchain sendiri. Wow, namanya adalah blockchain Bitcar atau Bitcar blockchain. Ini jarang sekali, langka teman-teman. Biasanya banyak token-token micin di luar sana itu tidak punya blockchain sendiri. Mereka harus numpang di Ethereum, numpang di Solana. Tapi Bitcar itu dia punya blockchain sendiri berbasis BRC20 teman-teman. Nah, apalagi yang kita ragukan dari segi fundamental. Cuman memang di market atau di pasar tidak ada paus yang masuk di Bryce. Berbeda kalau di token micin di sebelah, itu tiba-tiba ngepump tinggi padahal tidak jelas koinnya. Banyak token micin tiba-tiba di pump ribuan persen tapi tidak jelas tokennya teman-teman. Tidak jelas fundamentalnya bagaimana. Cuman kalau namanya kita ingin dapat cuan dimanapun kita masuk, kalau dapat cuan ya itu lebih baik sih teman-teman, bukan hanya stuck saja di Bryce. Tapi kalau kalian katakan apakah fundamental daripada Bitgearbers itu bagus atau tidak, saya katakan fundamental Bitgearbers itu sangat luar biasa sih teman-teman ya. Itu sangat mantap. Nah, terbukti kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan di sini di Bitcar Bryce ya, kalian lihat di apa namanya di akun Twitter daripada Bryce Bitcar, di sini sangat terlihat ya, jelas sekali bahwa Bryce itu tidak ada henti-hentinya untuk melakukan kerjasama atau kemitraan dengan banyak perusahaan. Nah, ini 8 jam yang lalu Bitcar Bryce ini bekerja sama dengan Sequoia ya. Kemudian 8 jam yang lalu, selisih 2 jam ya, 8 jam yang lalu Bitcar Bryce juga bekerja sama dengan Asset Link ya, partnership. Kemudian kita lihat lagi teman-teman ya, di sini Bryce 1 hari yang lalu itu kerjasama dengan Goshen, dengan Bitcar ya. Kemudian kerjasama juga dengan Dogewalk dan Bitcar. Wow, luar biasa ya. Ini semakin membuktikan kalau kalian perhatikan di apa ya teman-teman, kalian perhatikan di eh postingan developer Bryce, kalian akan mendapatkan teman-teman ya, kalian akan mendapatkan berbagai macam kemitraan partnership yang dibangun oleh Dev Bryce. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.